teman-teman semua. Hari ini sesuai yang kita umumin, yang kita share Advanced Technical Trading Class ya bersama Hendy Santoso. Jadi Hendy Santoso ini adalah salah satu, kita kenalan dikit ya. Hendy Santoso ini dia adalah seorang yang udah di dunia asuransi itu selama 8 tahun ya. Jadi buat teman-teman kalau misalnya butuh advice asuransi itu boleh juga ke Hendy Santoso. Kemudian dia juga udah trading, harusnya sekarang udah 6 tahun ya Hen. 5 year trading and investment experience itu udah sekitar 5 tahun. Udah. Iya, udah ya. Dan sekarang dia merupakan branch manager Jasa Utama Kapital Sekuritas ya, cabang Sudirman. Nah, itu teman-teman nanti kalau misalnya mau join bareng Hendy, itu teman-teman bisa kontak ke Instagramnya Hendy, karena Hendy juga ada grup ya, Hen. Lu kalau boleh share, syarat lu masuk ke ini lu berapa sih, Hen? Untuk gabung ke grup? Halo teman-teman semua. Untuk masuk ke grup saya itu sebenarnya gampang. Itu cukup buka akun di JUC Sekuritas ya, pakai kode AO280. Kemudian minimal deposit 20 juta aja dan bebas ditradingkan. Jadi teman-teman mau withdraw, mau trading itu dipersilakan. Jadi kita tidak ada lock deposit gitu loh. Jadi itu duit teman-teman. Cuman ya keunggulannya dari grup itu saya akan memberikan monthly market review, kemudian ada live trading setiap hari ya via chat, kemudian ada tabel juga rekomendasi. Jadi teman-teman tinggal perhatiin juga dari tabel tersebut gitu. Oke, jadi tadi cukup teman-teman daftar di Jasa Utama Kapital Sekuritas ya, JUC, dengan kode ininya A280 ya. AO sorry. AO280. Iya, AO280. AO280. Iya. Oh, ada nih suaranya. Enggak ada, tadi ada kan? Ada. Suara lu ada, di gua ada. Oh, ada. Ini harusnya ada. jelas ya. Oke. Gua ada kok, aman kok. Oke, kita lanjut. Jadi ini profil sedikit tentang Hendy Santoso ya. Nah, hari ini kita tuh akan ngobrolin soal advance trading ya, analisa technical gitu. Jadi kita akan ngobrol bukan cuma sekedar basic, kalau basic ya biasa yang seperti yang kita pelajari. Nah, sekarang Hendy akan sharing sedikit tentang hal yang expert lah ya, yang advance, yang tahap selanjutnya tuh seperti apa gitu. Nah, mungkin Hendy boleh share. Ini gua matiin share. Oke. Lu bisa share nggak, Hen? Oke. Bentar ya. Oke. Aku play dulu. Oke. Nah, udah kelihatan? Ya, kelihatan. Udah ya. Oke. Teman-teman, ini kita belajar technical klasik ya, teknika analisis klasik. Sebenarnya kan kita ngomong soal advance, berarti teman-teman itu sudah ngerti ya. Tapi banyak juga yang sebenarnya itu lompat tingkat gitu loh. Jadi ada juga yang belajar dari yang sulit dulu, baru tahu ternyata hanya dengan ilmu basic aja kita bisa cuan. Seperti itu ya. Jadi tadi sudah perkenalan sedikit dari Ko Hendy. Nah, ini background saya. Mungkin nggak usah lama-lama. Jadi kita langsung masuk ke topik kita. Ada 4 ya. Ada level up your gains ya. Day trade like a boss. Level up your investing game dan how to play the investing game. Ya. Jadi di sini saya membawakan materi ini dari sisi Gen Z. Oke. Ya, karena materi ini juga saya presentasikan di Gen Z, cuman saya bikin lebih simple yang kemarin. Ini saya ada tambahan sedikit gitu loh. Ya. Nah, yang pertama kita harus ingat bahwa Mark Minervini itu pernah ngomong good traders manage the downside. Oke. They don't worry about the upside. Seperti itu. Ya, sehingga kita mesti ingat bahwa sebenarnya yang kita tahu adalah exit plan. Oke. Upside itu hanya bonus. Seperti itu. Ya. Jadi kita bukan berarti serta-merta yang penting saya cuan, tidak bisa. Ya.
Jadi kita sebagai trader kita harus tahu ketika kita entry exit di mana. Itu dulu. Ya, karena sesuai dengan Mark Minervini itu kan satu traders yang terkenal ya di US sana, dan dia ada menulis buku, salah satu bukunya berisi kata-kata seperti ini ya. Kemudian next, pertama kita masuk ke topik pertama, level up your gains. Jadi bagaimana kita membuka stock market, oke, dengan technical analysis. Yang pertama kita harus tahu dulu kenapa technical analysis. Karena technical analysis kalau kita ambaikan dengan game yang ada seperti di map ini, ya sebenarnya itu tuh lebih apa sih, kayak ada satu kesamaan gitu loh. Karena kalau technical analysis is like kita main mid lane ya. Karena main mid lane itu kan mostly adalah magical damage maupun ada beberapa jungler yang magical damage juga. Jadi kenapa saya bilang magic? Karena technical analysis kita melihat itu mungkin analisis biasa. Tapi sebenarnya technical itu kalau kita memang sudah menguasai, itu adalah like magic. Kenapa harus di angka itu dia mantul? Kenapa enggak angka yang lain? Kenapa ketika kita tunjuk angka itu, makanya dia naik gitu loh. Makanya that's why technical analysis is like magic. Ya, tapi itu bisa dipelajari. Ya. Nah, kemudian yang pertama yang harus kita tahu adalah trend is your best friend. Ya, ini mungkin teman-teman udah sering dengar lah. Tren, kita harus tahu tren dan sebagainya. Tapi bagaimana kita melihat tren itu? Ya, the simple itu tren itu dibagi jadi dua. Di mana ada uptrend dan di mana itu ada downtrend. Ya, uptrend itu selalu digambarkan dengan bull. Ya, bull itu kan berarti kayak banteng. Kalau bear itu kan lebih seperti beruang. Kenapa seperti itu? Coba teman-teman pelajari. Ketika banteng menyerang, itu kan menyerangnya itu kan kepalanya naik. Benar nggak sih? Dia nanduk gitu loh. Nah, sedangkan beruang dia akan berdiri dulu, baru dia turunkan ke bawah ya untuk menerkam mangsanya. Makanya kenapa difilosofikan dengan bull dan bear seperti itu ya. Nah, ini contoh sederhana untuk uptrend. Di mana ini adalah saya ambil contoh dari TradingView adalah saham Bank BCA, di mana kemarin ya di sekitar bulan Mei itu BCA is the lowest dan dia masih dalam posisi uptrend dalam kinerja 5 tahun untuk sahamnya. Ya, kemarin lowest 4.300 dan highest 10.000, which is sebenarnya udah bigger gitu loh ya. Nah, kemudian kalau downtrend itu seperti apa? Downtrend itu cenderung bersifatnya turun. Sedangkan kalau uptrend itu sifatnya naik. Ya. Nah, kalau downtrend itu seperti saya ambil contoh Unilever, ya, sahamnya itu turun gitu loh. Nah, ketika saham ini turun, lebih baik apalagi jangka panjang ya. Saya ambil angka panjang yang sama 2020 sampai 2024 juga. Nah, ini nih sama gitu loh. Ya, di mana kita ngelihat secara tren jangka panjang dia tuh turun, berbeda dengan BCA. Nah, inilah yang menentukan sebenarnya apakah saham ini itu bisa layak untuk diinvestasikan atau tidak. Seperti itu, ya. Nah, next kita akan belajar bahwa sebenarnya saham itu dalam technical analysis, sebelum kita mengetahui ada tren, setelah kita mengetahui ada tren, bagaimana kita tahu lantai per lantainya, ya. Jadi dari seperti itu dia pasti ada support dan resistance. Bagaimana kita tahu support itu ketika kita dalam menghadapi market atau menghadapi musuh, bagaimana teman-teman kita ketika kita lagi bermain game Mobile Legends misalnya contohnya, bagaimana teman-teman kita itu mensupport kita, ya. Dan kemudian ketika di resist dan bagaimana kita untuk mengalahkan musuh tersebut ataupun adalah market dalam notabene ini ya, market. Sehingga kita harus tahu item-item apa aja yang kita pakai. Ya, cara-cara apa saja yang kita pakai. Makanya that's why support dan resistance itu adalah item attack maupun item defense. Kapan kita harus attack, kapan kita harus defense. Oke. Nah, ini support dan resistance itu terbagi menjadi dua.
Itu ada support tradisional dan atau support klasik dan support trend. Nah, jadi simpelnya adalah ini adalah support klasik di mana support itu bersifat horizontal. Ya, kita cuma lihat oh pokoknya dia menyentuh angka itu ya kena, itulah support. Ketika dia naik menyentuh ke atapnya itu adalah resisten. Ya. Tapi selain itu ternyata ada juga namanya support dan resisten dinamis. Oke, support dan resisten dinamis itu bisa dengan berbagai cara. Bisa dengan satu kita gambar trendline ataupun menggunakan indikator. Ya, yang biasanya saya sering pakai itu ya saya pakai gambar aja. Jadi kita ngelihat bahwa sebenarnya tren itu adalah juga support dan resisten. Gitu loh. Ketika dia jebol, berarti itu adalah indikasi, bukan indikasi, itu sudah menunjukkan dia patah tren. Ya, makanya kenapa ini ada low, higher high, ya, ada higher low, kemudian higher high lagi. Oke? Kemudian higher low. Benar nggak sih? Nah, ketika terjadi seperti ini, dia akan higher low itu kenapa bisa mantul? Karena ada support. Kenapa higher high ini mentok di sini? Karena ada resisten. Ya, that's the simple way, gitu loh. Nah, jenis-jenis support itu ada 3, ya. Ada horizontal, ya, klasik tadi, ya, trend, kemudian terakhir adalah step. Jadi dia tuh membentuk kotak-kotak gitu loh. Naik, pelan-pelan naik kayak anak tangga, ya. Nah, ini jarang terjadi sih di stock market kita, tapi ada beberapa yang mulai menunjukkan seperti ini. Nah, kebanyakan adalah yang saat ini adalah trend dan horizontal ataupun klasik resistance support. Seperti itu. Sebelum saya lanjut ke day trade, ada yang mau ditanyain nggak? Oke, silakan mungkin kalau teman-teman ada yang mau bertanya, silakan di Ini aku Q&A. ini aku memang nggak bisa lihat ini ya. Bisa lihat. Nggak bisa lihat apanya chatnya Q&A-nya gitu kok. Oh, ada. Lu klik di bagian ini. Dia ada chat itu. Di bawah ada chat kan? Ada nggak? Nggak ada nih. Bentar-bentar ya. Langsung next ya. Ini Oh nggak, lu nih. balik ke yang web apa? Ini kan lu buka dari tab satu lagi kan? Nah, lu balik ke tabnya web lu. Bentar. Tabnya ini yang Oke. Tapi Udah. di gua tuh tetap gambarnya gambar chat sama presentasi lu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan, lu Kalau lihat nggak? Ya. paling valid ya, paling valid support dan resisten yang mana? Semuanya itu dipakai. Yang paling kuat adalah ketika kita melihat bahwa sebentar. Hilang ya? Hilang. Udah muncul belum? Hilangnya? Belum. Bentar. Oke, paling valid yang mana? Ya. Dari 3 ini ya. Paling valid ya sebenarnya yang semua ini bisa dipakai. Kita harus kombinasi, nggak bisa yang satu teknik itu yang untuk digunakan untuk mengalahkan semua orang. Contoh, saya ambil contoh yang kembali ke item tadi ya. Teman-teman pernah main game toh? Pasti pernah, ya kan? Nah, sekarang kita main game, apakah kita hanya menggunakan satu item ini aja? Misalnya contoh saya pakai Genius One, itu untuk lawan musuh aja. Kan enggak, kan ada kombinasi lagi, ya kan? Kemudian ada Holy Crystal, kemudian ada Clock of Destiny, dan sebagainya. Itu kan support yang kita pakai untuk melawan musuh. Ya nggak sih? Kita nggak bisa cuma satu item aja untuk digunakan untuk menganalisa. Kita harus mengombinasikan. Makanya kenapa support dan resisten itu saya selalu kombinasiin. Kamu lihat di gambar ini. Ini dia menggunakan support dan resisten. Nah, kenapa dia turun ketika harus sampai di sini dia baru mantul? Karena di sini pertemuan antara support horizontal dan support dinamis ketemu. Ini adalah support yang paling kuat. Oke, berlaku hal yang sama ketika resisten ketemu juga perpotongan itu. Nah, kalian lihat teman-teman, ketika menyentuh ini dia pasti mantul.
Nah, itu sebenarnya yang perlu kita kombinasikan. Dan ini mostly biasanya kalau dia udah jebol, ini adalah support kuat. Kalau dia udah jebol, maka ya dia pasti akan turun gitulah. Ya, apalagi dia sudah support yang terjadi. Ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lain sebelum kita lanjut. Ada lagi? Ada pertanyaan silakan di-share di Q&A boleh ya teman-teman, atau mau di kolom chat juga lebih gampang, boleh silakan. Kalau nggak ada mungkin kita lanjut, nanti kalau misalnya ada pertanyaan ntar gue kasih tahu ya. Oke. Oh ini ada, boleh. sorry. Oke, kita. Apa bisa dibantu EMA berapa? Apakah bisa dibantu EMA berapa? Itu belum. Saya belum masuk. Saya baru masuk support dan resist. Ya, Oke, nah tadi kan kita cuma bahas support dan resist ya, nanti itu kita nanti ya. Oke. Nah, next kita lanjut. Oke. Day trade like a boss ya. Bagaimana kita day trade menggunakan support dan resist. Nah, intinya adalah day trade itu kan kita mengambil seperti kita mengambil turtle. Kita harus tahu dulu trennya seperti apa. Ketika musuh itu apakah mereka dalam kondisi menang atau enggak. Ketika market, apakah marketnya lagi bull atau enggak. Itu. Yang kedua adalah kita menggunakan time frame. Nah, biasanya time frame yang saya pakai untuk day trading itu antara 15 menit, 30 menit sampai 1 jam. Oke, biasanya 1 jam itu udah masuk ke beberapa hari. Nah, cuman kalau untuk fast trade untuk daily itu biasanya saya 15-30 menit. Seperti itu, ya. Dan kita kombinasikan juga dengan support dan resistance. Bagaimana posisi market, gitu loh. Kita kan nggak tahu, oh market tuh lagi di posisi atas atau posisi bawah. Ya, masih tengah-tengah atau enggak gitu loh. Dan kita boleh kita mencari indikator. Indikator apa sih yang menunjukkan gitu loh. Nah, biasanya yang saya pakai pasti adalah volume. Volume itu nggak bisa bohong. Karena itu adalah supply dan demand yang sudah terjadi. Ya, ketika volumenya naik warna hijau berarti kan ada yang makan volume itu ataupun barang itu. Ya, sehingga itu menunjukkan bahwa oh, saham ini breakout nih. Oh, saham ini gagal breakout nih ataupun saham ini memang jebol. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyain lagi? Untuk day trade? Ada yang mau bertanya soal day trade? Silakan teman-teman ditanyakan, bisa di kolom chat atau di kolom Q&A. Oke, so far kayaknya belum kan? Belum, oke. Saya lanjut ya. Oke, next. Kita akan ada topik ketiga adalah kita level up. Bagaimana kita punya investing. Nah, ini beberapa indikator yang saya pakai ketika kita membantu untuk kita menganalisa. Karena indikator itu ibarat ketika saya selalu menggunakan ini hanya alat bantu, ya, bukan sebagai teknik utama. Teknik utama adalah tetap support dan resisten dan trend. Ini adalah untuk membantu kita memberikan satu keputusan gitu loh. Ya. Nah, ini contoh seperti ketika kita main game ya, ada minionnya. Nah, minion ini itu membentuk volume gitu loh. Bagaimana kita memainkan makronya, bagaimana kita membentuk supaya game ini supaya kita bisa menang. Gitu loh. Nah, ini contoh. Contoh ini adalah saham BRI ketika saat itu dia breakout meskipun candle-nya itu adalah gap up. Sampai sekarang area ini pun belum ditutup gap-nya. Ya nggak sih? Nah, volumenya gede, terkonfirmasi gitu loh. Nah, ketika dia menyentuh area support, ini langsung mantul naik. Even kemarin sempat nyentuh ke hampir 5.000. Gitu loh. Nah, itu sebagai bentuk konfirmasi. Nah, contoh kali kayak misalnya emiten volumenya masih gede-gede kayak gini, akan cenderung turun. Sampai dia volumenya udah mulai menipis, kemudian ada volume yang naik, ya, berarti tandanya udah mulai ada yang beli. Nah, ketika udah mulai ada yang beli, nah kita baru cari konfirmasi. Bener gak sih? Gitu loh. Ya. Nah,
Yang kedua, nah ini yang tadi ditanya pakai EMA berapa? Kalau saya nggak pakai EMA, bukan pakai eksponensial. Saya pakai simple moving average saja. Ya, moving average itu indikator dalam bentuk line ya untuk mengukur harga rata-rata dari aset yang kita investasikan. Jadi misalnya contoh harga rata-rata 10 hari ke belakang, 20 hari ke belakang, 50 hari ke belakang, dan mungkin 100 hari, 200 hari ke belakang. Nah, yang harus ingat, bagaimana moving average itu terjadi, itu kalau saya lebih pilih adalah misalnya contoh, 1 bulan itu kan sekitar 19 sampai 23 hari. Nah, kita ambil rata-rata aja. Kebanyakan berapa? Ya udah kebanyakan 20 hari. Ya udah biasanya kalau bulanan saya pakai moving average 20 gitu loh. Ya, itu untuk bulanan. Kalau untuk 3 bulanan bagaimana? Itu akan berbeda lagi, ya. Nah, itu seperti kalau kita ngelihat ya bagaimana kita menentukan ya apakah menggunakan open price, close price, higher price, lower price atau median. Biasanya secara default saya selalu pakai close price karena itu udah valid. Karena harganya udah closingnya, ya berarti itu harga di saat candle itu terjadi, gitulah. Untuk memverifikasi. Ya, moving average berapa aja yang saya pakai? Saya cuma pakai 2, MA50 dan MA200. Kalau untuk short term saya masuk ke time frame yang kecil. Saya masuk time frame yang kecil untuk saya melakukan trading. Tapi kalau untuk melihat tren jangka panjang, untuk mid term saya biasanya menggunakan MA50. Untuk long term saya biasa menggunakan MA200. Seperti itu ya. Tapi kalau misalnya ternyata apakah MA200 dan MA50 ini ketika kita pakai di time frame daily dan time frame hourly apakah sama? Tentu saja beda. Ketika kita menggunakan MA yang besar di time frame yang kecil, itu berarti kita memperpendek jangka waktunya. Berarti kalau kita menggunakan MA50 di hourly itu berarti 50 jam. Oke, 50 jam itu berarti hitungannya beberapa hari doang. Bisa nggak dipakai untuk swing ataupun fast trade? Bisa aja. Gitu loh. Ini untuk memverifikasi. Nah, seperti itu. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyain untuk indikator? Ayo, boleh. Yang tadi masih belum bisa dijawab ya. Apakah bisa dibantu sama EMA? Tadi dulu udah jawab. Sudah. Itu berarti itu Iya, kan ya. saya Sudah, pakai iya, betul. MA, bukan pakai EMA gitu. Iya, betul. MA, bukan EMA. Saya Exponential. menggunakan SSMA. Simple movie. Bisa kasih Bisa contoh kasih langsung contoh hasil langsung saham? misalnya saham Telkom pakai MA. Oke. Oke, boleh. Sebentar ya. Saya stop sharing dulu. Oke, Oh, lu bentar. habis Saya nge-MC buka ya, chat dulu. Iya, acara itu apa acara Prudent? kantor biasa. Oh. Generali. General, kok Prudent sih general ya. Iya. Oke. Saya share screen lagi ya, bentar. Share screen. Tuh, share. Sudah kelihatan ya? Yep. Oke, sudah kelihatan ya? Oke, tadi masuk ke Telkom. Oke, saya hapus semua. Nih, saya sudah munculin MA50 dan MA200 ya. Nah, bagaimana kita mengindikasi ini adalah long term downtrend? Karena kalau kita ngelihat ada perpotongan antara MA yang kecil memotong ke MA yang besar. Ini udah menunjukkan dia akan downtrend parah ya. Dan ini menunjukkan di harga tanggal 23. MA itu tidak bisa dipakai ketika market lagi sideways. Ya. Moving average tidak bisa dipakai ketika market lagi sideways. Tapi kalau misalnya dia lagi uptrend, contoh apa yang lagi uptrend? Adaro. Adaro.
Adro. Nah, kalian bisa pakai gitu loh. Ya, dia kan selalu mantul di sini dan dia tidak bikin new low loh. Ya kan? Nah, ini kita bisa pakai. Contoh kita masuk ke time frame hourly. Kalian lihat, ketika dia sideways pasti akan false break. Tapi ketika dia uptrend ya udah kita tinggal jagain aja. Nah, ya. Kemudian contoh kayak Telkom, analisanya seperti apa? Kalau saya ini memang masih downtrend. Oke. Nah, sekarang biasanya saya selalu menggunakan pertama saya akan menggunakan ini rectangle itu untuk menunjukkan support dan resist dari klasik dari emiten tersebut. Contoh 2700 sampai 2810. Oke. Nah, ketika sudah terjadi seperti ini, nah saya baru cari trennya ya. Nah, ini kan kita belum tahu nih dia bakal mantul di sini atau enggak. Oke. Nah, biasanya saya menggunakan tren yang di sini. Ya. Saya akan turunin ke bawah. Nah, ternyata jebol nih tanggal 30. Ya sudah. Posisi hari ini untuk kali ini untuk Telkom saya hanya bisa wait and see. Kenapa? Yang pertama, secara fundamental kita ngelihat memang laporan keuangannya lagi jelek, imbas dari investasinya di Gotoh. Oke. Nah, yang kedua kita ngelihat secara tren memang dia lagi disupport. Tapi ingat volumenya ini masih gede-gede. Ini buangan kemarin ini di tanggal 30 Juli ini gede loh. Dibanding ketika dia naik kemarin. Tiba-tiba ada buangan gede. Nah, ini udah menjadi pertanda. Ya. Nah, contoh lagi dari sini kita pun udah bisa menilai gitu loh. Nah, ya, ini kan uptrend nih. Nah, kalian sudah bisa exit dari ketika di 22 Juli. Dia sudah patah tren secara short term. Oke. Nah, maka dari itu dia akan turun. Nah, bagaimana saya mencari konfirmasi? Ya, konfirmasi itu adalah ketika dia ada membuat namanya new high. Bagaimana kita indikasi new high? Ketika dia turun, candle berikutnya dia sistem makan candle. Oke, artinya adalah candle yang hari besoknya dia bisa memakan candle yang kemarin, bodinya aja ya. Bodinya. Contoh, kalian lihat. Ketika dia turun di sini, body candle yang tanggal 19 Juni, dia makan body candle yang 14 Juni. Naik. Nah, ketika di sini, tanggal 30 Mei, dia belum bisa nih. Kita nggak boleh entry di sini. Nah, di sini kita entry. Dia sudah makan 1, 2, 3, 4 candle. Berarti ini ada potensi untuk naik. Naik sampai 3.100. Itu biasanya saya fast trading seperti itu. Nah, ini juga sama. Ketika dia sudah masuk ke sini, ya sudah, silakan spekulasi entry di closing. SL-nya di berapa? SL-nya di bawah closing candle ini dong. Ya berarti money management itu perlu. Gitulah. Nah, naik. Oke. Nah, ini hanya berlaku ketika dia terkoreksi dan terparkir di support. Nah, saat ini saya menunggu konfirmasi ketika harga sahamnya ini bisa membuat new high secara short term. Artinya saya bisa day trade di sini. Karena posisi seperti ini ketika kita korelasikan dengan live kemarin, ya saat ini cuma bisa fast trade gitu loh. Ya fast trade berarti kita mesti tunggu konfirmasi dari short term time frame. Seperti itu. Terjawab? Oke, gimana? Kalau di time frame 60 menit, di 60 menit biasanya pakai MA berapa, Pak? Time frame 60 menit. 60 menit saya tetap pakai 650 hourly. Itu tetap 60, 50 dan 100. Nah, bedanya adalah kalau kita pakai daily itu kan dia pasti hitung 50 hari ke belakang. MA 50 dong. Nah, sedangkan untuk pembentukan harga di 3.000 berarti kan dia menghitung kalkulasi dari 50 hari ke belakang. Contoh ini. Berarti dia kalkulasi 50 hari ke belakang. Secara rata-rata harganya di 3.000. Gitulah. Nah,
Beda dengan ketika di hourly. Ketika kita di hourly, maka dia akan hitung 50 jam, 50 candle ke belakang. Hasilnya pasti beda. Nah, hasilnya malah ini di 2970. Saya bulatkan 2980, saya bulatkan ke bawah dan ke atas. Berarti 2970, 2980. Ya, selama dia belum bisa break dari area ini, saya nggak akan masuk. Nah, kalian lihat juga secara short term, ini arahnya masih turun. Ya udah, saya nggak ambil dulu. Gitu. Oke? Oke. Oke, mungkin kita lanjut dulu kali ya, Han ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Oh, ini ada yang raise hand. Gue allow to talk dulu ya. Ntar sambil lu siapin. Iya. Udah. Oke, silakan Gimana? Pak Bambang. Tinggal buka mic-nya. Kalau mau ngomong silakan ya Pak Bambang. Lower hand. Ya, silakan Pak. Kalau mau ngomong. Mic-nya di ini dulu. Di unmute. Bisa? Oh, kepencet. Oke. Kepencet hand. Oke. Siap. Oke, lanjut. Yang terakhir adalah how to play the investing game. Ya, bagaimana kita melakukan. Hah? Di gua belum keluar ini gambar lu. Oh, belum. Oke, bentar ya. Sudah? Nah, udah. Oke. Sip. Oke. Ya, topik terakhir adalah bagaimana kita menggabungkan itu menjadi satu kesatuan. Ya, bagaimana kita supaya bisa menggunakan technical analysis, trend, support, resistance, dan indikator supaya kita bisa beat the market. Ya. Habis ini ingat bahwa kita trade what you see, bukan yang kita harapin. Trade what you see, not what you hope. Bukan yang kita harapin, tapi kita ngelihat marketnya mau kemana. Contoh seperti Telkomsel tadi. Telkomnya memang udah jebol support, jebol trendline, ya sudah buang. Gitulah. Ya. Oke. Aku stop share dulu, aku pindah lagi ke chart lagi. Sebentar. Oke. Kita ambil contoh misalnya DSNG. Ini kan CPO ya, lagi hot nih. Ya, lagi hot belakangan. Nah, kita ngelihat, oke, yang pertama kita matiin dulu ini. Ya, saya matiin dulu semua. Kita lihat dulu trennya di mana. Dia lagi di mana sih posisinya? Oh, oke, dia lagi di resisten. Ya, dia lagi di resisten. Kemudian trennya bagaimana? Oh, trennya masih naik kok. Oke, good ya. Nah, sekarang posisinya lagi di resisten dari resisten klasik. Supportnya masih di uptrend gitu loh. Oke, sekarang kita cari support secara support klasik. Ketika kita hit di sini, ya kita memprediksikan bahwa harganya bisa turun ke sekitar area 660. Oke, 660 sampai 640. Tapi di sela-sela support kuat ini, dia juga ada namanya support minor yang kecil, yang tidak terlalu kuat, tapi bisa jadi mantul di sini. Nah, gitulah. Biasanya saya bedain warna supaya kita tahu nih mana yang oke, mana yang support minor, mana yang support major, gitulah. Artinya adalah support yang kuat dan support yang tidak terlalu kuat, tapi dia ada potensi mantul, gitulah. Ya, nah contoh seperti kemarin, dia bisa turun sampai ke support minor aja, kemudian dia naik. Nah, ini biasanya hanya untuk fast trade. Oke, biasanya hanya untuk fast trade. Ketika dia turun ke bawah,
ke sini ya. Nah, ini adalah support yang kuat gitu loh. Nah, ini saya adjust dulu bentar. $635. Saham itu apakah dia lebih candle kan seperti ini. Oke, saya jelasin dulu sistem candle. Candle itu kan terbentuk dari ada body, benar nggak? Kemudian ada shadow, ya. Nah, teman-teman tinggal pilih, tinggal lihat. Dari saham ini dia lebih nurut menggunakan body ke body atau shadow to shadow. Kalau dia menggunakan shadow artinya adalah dia ketika menyentuh area itu dia nggak kuat, dia akan turun. Berarti konfirmasinya harus menggunakan body. Kalau dia body to body, konfirmasinya juga pasti pakai body. Oke. Nah, sehingga kita melihat, oh, kalau kita ngelihat pakai saham DSNG, ya kita lihat, oh ini mostly ketika dia kena shadow-nya akan turun, shadow akan turun. Ya, dan dia nggak bisa close di atas ini, dia akan turun gitu loh. Oke, berarti ini yang menjadi support kuatnya. Kalian lihat, ketika dia menyentuh area 635 sampai 660, pasti dia turun. Mantul. Jebol, baru dia jebol ke sini. Ketika kena ke area 660 lagi, dia turun. Ketika dia benar-benar breakout, naik, baru dia akan naik. Oke, kita konfirmasi dengan volume. Ketika dia breakout, oke, volumenya gimana? Volumenya so-so aja. Ya sudah, berarti ketika di sini, kita nggak bisa dengan full power. Karena volumenya rata-rata hampir sama. Gitu loh. Nah, kemudian kita masukin lagi MA50. Pas kan kena ini turun. Nah, berarti DSNG untuk plan-nya adalah ketika dia koreksi dan menyentuh area trend line, ada support, ada MA50, ini adalah support kuat. Boleh entry nggak? Silakan. Nah, kita spekulasi dia untuk breakout. Nah, ketika dia breakout, kita tinggal jaga TS. Seperti itu. Oke, nah kembali lagi, jaga TS itu seperti apa? Oke, kita bisa masuk ke time frame hourly, kita jaga TS menggunakan MA50 ini. Ketika dia makin naik, sudah breakout misalnya, sudah naik, ya kita tinggal jaga. Kalau dia sudah jebol dari MA50, sudah buang. That's it. Itu salah satu cara saya menggunakannya. Contoh lagi, misalnya SMRA, Sumarekon. Oke, nah kita lihat Sumarekon, kalau misalnya teman-teman udah biasa, ini kan kita tinggal lihat. Nah, terlalu kepentok di area ini. Oke, berarti di area ini adalah resisten. 575 sampai 595. Oke, ini adalah resisten kuat. Ya, dan dia terparkir di resisten. Supportnya di mana? Supportnya ya di sekitar area ini. Kalian lihat. Ketika dia menyentuh area ini, pasti dia mantul. Yowes. Berarti ini adalah support. 530 sampai 545. Nah, jadi apa yang harus kita lakuin? Ya wes. Ketika 595 break, next-nya kemana? Ya, kita tinggal lihat. Oke, kita akan ke belakang lagi. Nah, berarti ini adalah menjadi resisten kuatnya lagi. Area 620 sampai 635. Makanya teman-teman kalau lihat beberapa beberapa teknika analisa kok bilang kalau break dari 635 bakal kenceng. Kenapa? Karena last high-nya memang di 635. Arahnya akan maksimal ke 740 lagi. Berarti dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ini ke last high itu ada sekitar spread 12 sampai 14%. Nah, ini lumayan gitu loh. Jadi teman-teman nggak bingung lagi.
kok bagaimana kita bisa lihat kok ada potensi bisa ke sini karena dia mengambilnya pakai last high. Gitulah. Oke, ketika kita melihat trennya sudah tergambar, supportnya sudah tergambar, kita lihat trennya. Nah, trennya itu kan masih kuat nggak? Oh, ternyata pada saat ini pertemuan nih antara support klasik dengan support trend, dia mantul. And ini kalau kita matikan MA pun, dia naik pakai volume, turunnya volumenya kecil-kecil, cilik-cilik kan, terus mantul lagi. Gitu. Nah, berarti ini indikatornya adalah market maker-nya itu memang masih di dalam, karena volumenya itu masih gede. Makanya saya jarang menggunakan broker summary untuk ngecek. Biasanya saya menggunakan volume aja. Gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyain? Nah, itu. Apakah Telkom kedepannya bisa nutup gap di atas? Wah. Nah, kalau misalnya Gimana, ditanya gap di atas bisa ditutup nggak? Gapnya yang di sini berarti 3.700. Sama yang itu sekarang. Oke. Ya, berarti di sini juga. Ya toh. Nah, sekarang kita melihat dulu tren secara garis besar. Oke. Telkom ini seperti apa? Oke, kita ngelihat dari 2015 sampai sekarang 2024, berarti 10 tahun. Emiten ini adalah emiten cyclical. Artinya adalah dia memiliki siklus. Someday dia akan kena ke 4.800 lagi, area 4.000-an. Someday dia akan turun lagi ke area 2.000-an. Oke. Nah, apakah akan tutup? Bisa jadi ditutup. Oke, cuman kembali lagi ke corporate action dari perusahaan. Dia mau ngapain? Setelah Telkom melepas IndiHome-nya, melepas Telkomsel-nya, ya kita mesti lihat revenue apa yang dia dapat lagi gitu loh. Berapa persen sih? Nah, kemudian kita ngelihat lagi secara fundamental. Oke, PER-nya gimana sih? Price earning ratio-nya gimana sih? Udah murah belum sih? Gitu loh. Kita bandingin per industri. Setelah fundamental cocok, kita cek, teknikalnya oke nggak? Oh, kalau oke ya silakan spekulasi. Karena kita lihat 10 tahun terakhir aja, ya dia sideways di situ-situ saja. Nah, inilah yang saya bilang, saham itu kita mesti lihat. Contoh kayak Astra. Kita juga lihat. Kalian lihat saham Astra, 10 tahun. Gerakannya di situ-situ saja. Ya, even di peak 2022 dia cuma sampai 7.600. Bahkan dia pernah di 2017 sampai 9.000-an. Nah, ini berarti kan dia masih downtrend. Nah, berarti porsinya teman-teman itu mesti disesuaikan. Gitu. Nah, indikasi kita melihat downtrend adalah ya pasti lihat high-nya. Dia bisa bikin new high nggak? Kalau nggak bisa ya berarti dia masih downtrend. That's it. Pak, sebaiknya kita pasang SL otomatis atau tunggu market closing-nya. Karena biasanya kalau pasang auto SL sahamnya naik lagi. Ini kembali ke apa sih itu sebutannya kok? Jangka waktu tradingmu. Jangka waktu trading, ya. Nggak sih? Betul. Ya, sama kan? Ini. Sama kalau bilang sama ini lu. Ya, betul. Time frame kan. Lu mau main cepet atau mau main swing? Lu kalau main swing pasti adalah lu pasang untuk closing dong, karena lu swing. Tapi kalau lu untuk fast trade atau untuk scalping, itu SL otomatis. Udah pasti, pokoknya hit ya kena, buang. Karena lu kan cuma ambil spread kecil. Gitu. Ya nggak sih? Betul. Nah. Sama KKGI. Nah, kalian lihat KKGI, saham-saham kayak gini, kalian lihat. Ya. Oke, kita lihat. Jarumnya belepotan kayak gini. Lu siap nggak? Gitu lah. Oke, sekali jarum bisa 15%. Lu siap nggak? Ya nggak? Nah, bahkan ini jarumnya bisa sampai
15%. Lu siap nggak? Kalau nggak siap, berarti lu jangan trading di sini dulu. Itu yang pertama. Untuk mengukur volatilitas dari suatu saham, kamu lihat jarumnya. Ketika jarumnya itu bisa volatil tiba-tiba minus 14% ataupun turun 14%, lu siap nggak? Gitu loh. Ya. Nah, dan kita ngelihat lagi secara tren bagaimana? Trennya kan di situ-situ saja sebenarnya, dan ini sebenarnya udah diresist, kecuali dia di bawah nih. Beda cerita dengan Telkom tadi ya. Kalau ini aku cuma lihat by technical analysis karena KKGI aku nggak tahu fundamentalnya gitu. Oke? Oke. Oke. Mungkin kalau ada teman-teman yang masih mau bertanya juga silakan ya. Mau dari Iya, Q&A, benar. mau dari chat, mau dari ngomong langsung juga boleh sih. Iya, Itu silakan. silakan. Gimana? Oke, ada lagi. Nah, balik soal tadi ya, gue mungkin mau nambah-nambah dikit ya, Hen. Silakan. Ya sih bener sih. Kalau SL auto SL tuh tergantung ya lu tipenya apa sih, swing atau lu day trade. Nah biasanya kalau swing itu gue lebih sering emang ambil bagusnya tuh sampai closing, bahkan sampai lihat sampai besok. Sama biasanya gini, gue tuh selalu bilang sih di mana-mana gue, kalau pagi-paginya turun dan turunnya karena market ya, itu kalian jangan langsung, kau belum keburu pasang auto SL, jangan langsung buang di paling bawah. Biasanya kalau pagi-pagi jam 9 buang nih, nah dia mantul lagi, dia akan ada potensi untuk mantul balik ke atas. Nah itu baru sell on strength, itu bisa dimanfaatin. Nah itu taktikalnya lah ya, taktikalnya itu teman-teman bisa pakai itu. Ya, Nah itu kan sebenarnya itu kan bagaimana kita ngelihat sih, betul. gitu loh. Bagaimana kita itu kan berdasarkan experience. Ya, Experience, teman-teman semakin melihat market itu semakin experience-nya makin itu tahu. akan ada. Gitu loh. Iya. Oke, oh ini ada pertanyaan. Ada lagi? Bentar. Apakah bisa melihat ciri-ciri saham yang akan bergerak melalui teknikal, jadi tidak nunggu terlalu lama? Ini contoh simple ya tadi. Yang saham apa tadi? SMRA. SMRA. Ciri-cirinya bagaimana? Nah, kalian lihat ketika dia di sini, dia kena sini naik, turun lagi kena sini naik, dan dia sideways, volumenya kecil-kecil. Ini ada tanda-tanda dia mau naik. Oke? Seperti itu. It's as simple as that gitu loh. Karena kita ngelihat bahwa memang ya sahamnya ini memang di sini ada support. Ya. Saham ini ada support dan kamu harus ngelihat perilaku market. Perilaku saham, masing-masing saham beda-beda. Kamu mau ngomong BSDE, kamu mau ngomong Sumarekon, mau ngomong Pewon, masing-masing karakter saham itu beda-beda. Oke? Nah, kamu pelajari karakternya. Ketika kamu melihat pergerakannya udah kayak gini, dia akan cenderung untuk naik nggak? Ketika pergerakannya kayak gini, cenderung untuk turun nggak? Makanya kenapa ketika kita sudah advance, kita bisa buang duluan. Kita memiliki feeling. Kenapa? Kenapa feeling itu bisa terjadi? Karena kita sering melihat perilaku saham ini. Tapi feeling itu bisa salah nggak? Bisa. Sering nggak kita salah? Sering. Saya juga sering salah. Tapi seringnya malah justru banyak benernya. Tapi ada salah nggak? Ada. Nggak mungkin nggak ada. Feeling kan. Bisa jadi ketika waktu itu market ada perubahan arah, tiba-tiba ada keluar news apa, ternyata harusnya turun malah naik. Nah, biasanya seperti itu. Gitu loh. Nah, ketika kita menggunakan teknik analisa seperti ini, ya sudah, memang dia akan naik gitu loh. Contoh sederhana, Medco. Saya bilang, Medco itu jangan disentuh waktu itu. Nah, saya ambil contohnya di sini. Oke. Ini kan tren sebenarnya. Oke. Tren.
Kemudian dia kan jebol nih. Ini saya kena stop loss di sini. Beli di sini naik, kemudian beli lagi naik, nggak sempat jualan, dia turun jeblok. Nah, ini kan dia ada support, kelihatan banget. Ya dah. Nah, kemudian dia di bawah sini, dia ada support lagi. Ya. Nah, ini juga ada support. Pertemuannya kan mantul. Ketika sudah di sini, saya bilang jangan masuk lagi. Karena kenapa? Dia ada perpotongan. Nah, tren ini itu unik. Gitu loh. Kenapa harus berhenti di sini? Kenapa nggak berhenti di atas, lebih atas lagi? Kenapa harus berhenti di sini? Ini supportnya kan bukan support kuat. Kenapa harus berhenti di sini? Nah, karena dia memang ada trennya ini. Kemudian turun. Gitu loh. Nah, ini yang sebenarnya biasanya itu kok bisa ya? Nah, biasanya itu ini ditutup mostly. Oh, ini karena memang ini ada resisten kok. Tapi sebenarnya ya dia ada tren yang support yang sudah jebol menjadi resisten. Itu ada tren lainnya itu sendiri. Gitu. Oke. Nah, ini indikasi untuk jualan. Gitu loh. Nah, kalian kamu lihat juga, misalnya kalian lihat juga, oh di sini kan ada support kuat kok. Di sini. Gue boleh spekulasi buy, nggak boleh ke 6, Suara lu 7, putus-putus. 8, 9 candle ke belakang. Dan ternyata kan antrian kalian dapat naik sampai ke sini juga. Yo wes. Karena di sini juga memang ada resisten kan 1380 gitu loh. Gitu. Oke. Ini ada yang nanya nih, Hen. Kalau semisalnya harga pembukaan tiba-tiba gap down lewat area CL, kita mending nunggu atau langsung check out? Kalau misalnya harga pembukaan tiba-tiba gap down lewat area CL, kalau saya tunggu. Karena dia gap down itu gini. Ketika dia gap down itu gara-gara apa dulu? Kalau misalnya dia gap down gara-gara rebalancing indeks, biasanya saya nunggu. Tapi kalau dia gap down, dia kan open gap down. Tapi karena laporan keuangan jelek, saya langsung buang. Oke, jadi kita lihat dulu gap down-nya kenapa. Kalau gap down-nya memang karena laporan keuangannya jelek, ya sudah buang dulu. Kita bisa beli di bawah lagi. Sekarang kita buang di sini. Ini selisihnya berapa? Anggap lu jual di 2990 deh. Ini kan open-nya di 3000. Lu minus 2%. Oke? Ketika anggap contoh, dia di 2700 dia mantul, balik ke atas ini. Lu dapat 11% loh. Tadi lu loss sudah balik. Contoh ini contoh kalau dia balik ke atas. Dia mantul. Boleh nggak spekulasi? Silakan. Tapi ingat harus ada konfirmasi candle. Gitu. Kemudian kalau mau nanya sideways itu support dan resist kuat nggak? Iya betul. Kamu lihat Telkom ini sebenarnya kan sideways. Kelihatan nggak? Nah, kalau di sini kalian boleh spekulasi buy nggak? Tunggu konfirmasi. Ketika konfirmasi terjadi nggak telat kok. Gitu loh. Ya. Untuk Ahmad Rafif. Kok kalau sedang
uptrend seperti Adaro dan ketinggalan entry best price-nya, gimana ya caranya supaya dapat barang? Kalau saya buang, saya tinggalin. Emang nggak ada saham lain. Sekarang dia udah naik sampai ke 3.200. Resistance next-nya di berapa? Ini 3.450. Sekarang udah 3.320, lu masih ngejar. Ah, gua ogah. Rawan Emang nggak ada nyangkut. saham lain? Iya. Emang nggak ada saham lain? Contoh, UT. Ada nggak UT? UT ada. ITMG. UT jelek. UT belum Ntar. breakout juga. ITMG. ITMG baru belok. Ya. Nah, ITMG better. Karena kenapa? Lu lihat risk and reward-nya masih menarik gitu loh. Ini baru belok nih. Nah, kita gambar trennya juga sama. Tuh. Berarti lu punya reward bisa ke 27.800. Bahkan kalau bisa 27.900. Berarti lu tinggal cari entry. Stop loss di 26.275. Ya. Entry. Ini kan support 26.725. Cut loss di 26. Nah, lu punya risk 2%. Rewardnya bisa 5%. 1:2 dong. Oke kok. Bandingkan dengan Adaro. Resisten di sini. Oke. Sekarang kamu mau bikin plan. Oke. Cut loss di sini. Nah, ini udah terlalu dekat gitu loh. Memang risk and reward, secara risk and reward mirip. Tapi kalau kita ngelihat, ini udah cenderung udah naik terlalu tinggi. Kenapa? Karena kalau kita ngelihat, ya secara tren, dia udah keluar gitu loh. Udah tinggal naik. Oke? Seperti itu. Oke. Mencari saham pakai screening atau bagaimana? Kalau saya ada stok universe saya. Oke. Stok universe saya biasanya akan melihat saham apa yang memang lagi jalan. Gitu loh. Nah, biasanya saya akan analisa di sana stok universe itu. Dan stok universe itu pasti ada pergantian pemain. Nggak mungkin nggak ada. Misalnya contoh, dulu kita main ada trading misalnya contoh ADMR sering. Tapi sekarang Adaro-nya yang jalan, ADMR-nya biasa-biasa aja. Ya sudah, tradingnya di Adaro. Gitu loh. Ya, satu call, satu cooking call, beda. Tapi meskipun sama-sama call. Nah, jadi kita analisa nih, lihat satu-satu. Misalnya kita lihat, sektoral apa yang lagi oke nih secara teknikal. Misalnya contoh sektor energi. Ya sudah, energi lo breakdown. Ada coal, ada apa. Analisa aja yang stock universe-nya. Udah. Saya sekarang condong melihat ke sektoral. Sektoral seperti apa gitu loh. Baru kita masuk ke sahamnya. Gitu. Kalau sudah tinggal tunggu naik, cara menentukan TS gimana kok? Cara menentukan TS. Nah, contoh kayak Adaro ini. Ya. Kamu bisa menggunakan MA. Oke. Menggunakan MA atau kamu menggunakan yang klasik, support dan resisten biasa. Kamu lihat di sini kan dia ada kelihatan banget ya. Ini ada support kuat. Ketika dia kena ini mantul turun. 3190 sampai 3250. Oke? Nah, ini kan berarti support kuat. Kalau jebol, udah buang. Cara pertama. Cara kedua adalah misalnya kita masuk ke time frame kecil, kita ngelihat, ternyata MA50-nya sama juga dengan support ini. Ya sudah, ikuti aja. Ikuti aja MA ini. Karena MA ini penunjuk tren. Dia adalah satu indikator tren yang paling oke. Gitu. Jadi untuk TS, kamu pakai time frame apa? Kalau kamu pakai time frame daily, berarti tunggu closing.
Karena harus tunggu dia close candle untuk konfirmasi. Tapi kalau kamu tunggu hourly, ya tunggu 1 jam itu selesai. Baru kamu menentukan, oh dia akan stop loss atau enggak. Gitu. Mantap. Oke, sama teman-teman nanti kalau ada yang mau bertanya juga silakan ya. Masih ada waktu kita buat bertanya. Tapi memang menentukan TS jualnya kapan itu emang paling susah ya Hen ya. Maksudnya secara psikologi itu Benar, butuh latihan. Benar nggak sih? benar. Butuh latihan. Dan kadang-kadang itu ketika kita udah kena TS, itu kadang kita kalau orang Chinese ngomongnya itu bokamuan gitu loh. Gue udah kena TS nih, tapi dia malah naik lagi. Masih naik. Nah, Masih kadang naik. itu lu nggak bisa, masih naik. Lu harus belajar bersyukur gitu loh. Ya, betul. Memang rezeki gue sampai di sana aja, ya sudah. Ya sudah. Jangan dipaksain. Ya, jadi kalau aku selalu ngomong adalah, ya kalau memang rezekimu hanya bisa beggar 100%, orang lain bisa beggar 1000%, atau ada yang mungkin lagi hot sekarang 20.000%, ya itu rezeki dia. Kamu bisa 1000%, kamu sudah menang daripada trader-trader yang lain. Kamu mau cari di mana bisa gain 1000%? 100 juta jadi 1 M. Kapital lu makin gede. Ketika kapital lu makin gede, lu nggak perlu cari cuan yang banyak-banyak lagi. Cari kecil-kecil aja udah kenyang kok. 1 M, 10%, 1 tahun, 100 juta. Kalau kamu 100 juta, kamu harus cari 100 beggar untuk dapat 100 juta. Beda loh. Gitu. Ya, makanya jadi beda kalau misalkan kita yang udah modalnya gede sama modalnya masih kecil, dan cara entry segala macam juga nanti berubah semua sih. Nggak bisa sembarangan. Pilihan sahamnya juga nggak bisa sembarangan. Benar. Nah, ada yang nanya Cevin. Ya, Cevin ini kan kamu lihat, ini kan dia sideways, benar nggak? Ini dalam fase sideways kemarin. Kemudian dia turun. Oke, berarti fase sideways ini adalah distribusi. Ya sudah, buang aja. Karena dia udah bikin new low, dia nggak bisa bikin new high. Gitu. Gila. Oke, nggak ada. Masih ditunggu kalau masih ada yang mau bertanya. Ini Cevin tuh gara-gara udah nggak bagi dividen kan, kalau tahun lalu tuh dia bagi dividen. Iya. Kan tahun ini tuh udah nggak. Iya. Makanya turun. Benar. Karena kalau misalnya kita investasi di satu perusahaan, kemudian kita titip duit aja, dan perusahaan ini udah lama, kemudian lu nggak kasih gue apa-apa, ya buat apa gue invest lagi gitu sih, logikanya aja ya. Gitulah, makanya kenapa turun gitu. Dia switching ke tempat lain investornya. Cara lihat volume green flag sama red flag untuk di trading kan bagaimana? Kamu harus pelajari dulu pola candle. Ya, saya tidak memberitahu di sini kenapa, karena candle pattern itu kamu searching di Google itu semua benar. Gitu loh. Nah, kamu tinggal cocokin. Ketika dia bearish, pola bearish, kamu lihat ketika dia pola bearish volumenya besar nggak? Karena gini, menurut Anna Cowling dalam bukunya adalah volume price analysis, ya, itu teman-teman harus ingat di mana harga naik, volume naik, itu bagus. Harga turun, volume turun, itu juga indikasi oke. Harga naik, volume turun, ya, ini hati-hati. Bisa jadi naik memang karena barangnya sudah dikumpulkan oleh market maker, atau bisa jadi dia naik hanya untuk naik sementara untuk turun. Nah, yang paling kita hindari adalah harga turun dengan volume besar.
hindari. Nah, inilah contoh di Telkom. Ketika volumenya lagi gede, biarin dulu. Tunggu reda dulu. Sama juga dengan BRI. Nih, ketika dia lagi gede-gedenya di sini nih. Udah biarin dulu. Gitu. Ya. Materi sudah selesai. Sampai di sini saja. Karena dengan support resist ya, kita cukup sampai di gini loh. Kadang-kadang kita merasa, oh saya mau belajar Fibonacci, oh saya mau belajar RSI, oh saya mau belajar CCI, oh saya mau belajar William apa itu namanya. Ya ngapain? Intinya adalah support dan resist. Ya. Nah, ketika lu bisa tahu support dan resist itu, ya udah, lu bisa trading kok. Ya, mungkin kamu lihat, oh nanti berharap, oh nanti dengan cara-cara seperti ini saya bisa cuan lebih banyak. Salah. Ketika alat bantu lu, contoh nih alat bantu lu semakin banyak, lu nggak bisa cuan. Contoh lu mau bongkar HP ini, ya, tapi lu pakai obeng, lu pakai cutter, lu pakai gunting, lu pakai tang, tapi yang sebenarnya paling penting untuk buka ini kan cuma dua. Satu untuk pemanas, untuk merekat lemnya untuk lepas, sama satu obeng untuk membuka bautnya. Udah dua aja. Benar nggak? Ngapain kita buka banyak-banyak? Alat bantu itu tidak perlu banyak. Alat bantu itu cukup dipakai secukupnya. Gitu. Nggak perlu menggunakan alat bantu yang kita tidak perlu gitu loh. Kalau teman-teman ya, biasanya ada lihat ikut live aku, biasanya aku tidak nyalain MA loh. Cuma kayak gini, karena MA 200 saja. Itu pun untuk melihat dia posisi atas atau bawah. Itu aja bisa make money kok. Beberapa emiten kena kok hit. Kohandi tuh biasanya sering lihat tuh. Kalian harus ikut live-nya tuh tiap Selasa sama Kamis. Selasa sama Kamis ya, benar ya? Jam 7. Iya, Selasa Kamis. Nah, iya. Itu bisa beri beberapa saham pola akumulasi seperti apa? Ini pola akumulasi. Ini volumenya turun, dia harganya turun, volumenya turun nih. Ini bisa juga membentuk pola bullish flag. Kalau naik, ya bisa kenceng gitu loh. Saham akumulasi adalah saham yang bergerak di bawah dengan volume yang kecil, ya, dan bergerak di support dan volumenya kecil, dan dia cuma bergerak di situ-situ saja. Contoh salah satunya yang saya tangkap kemarin adalah di Dewa. Ya, Dewa kalian lihat. Ketika di sini volumenya kecil-kecil, ya, volumenya kecil-kecil. Ketika sudah naik, volumenya gede. Saya jualan di sini sudah. Ini dapat berapa persen? Average-ku 57. Saya jual di 71, 24%. Beres. Nah, kalian lihat, ini pola sideways. Akumulasi nggak kelihatan akumulasi karena volumenya kecil dan bergerak di situ-situ saja. Bagaimana kita mengkonfirmasi? Berarti kita mesti tunggu dia keluar dari zona ini. 72 harus closing di atas 72. Itu konfirmasinya. Bagaimana kita tahu itu akumulasi atau distribusi? Adalah ketika dia bisa keluar dari zona ranging itu ke atas atau ke bawah. Gitu. False break ya tadi. False break ya tadi. Ketika dia false break itu berarti pilihannya dua. Kamu salah gambar atau memang market itu lagi nggak mendukung. Tiba-tiba turun gitu loh. Pilihannya cuma itu. Contoh, saya ambil contoh.
Kemarin aku gambar apa ya? Lupa ya. Bentar coba aku lihat. Excel. Yang false break ya. Nah, contoh ini. Contoh ini bisa. Kamu lihat, ini kan dia potensi membentuk, kita cut ya di sini ya. Oke. Kalian lihat. Ini kan potensi membentuk ascending triangle. Oke. Dia memiliki target kenaikan itu sebesar ininya. Ya. Targetnya sebenarnya sampai ke 2380. Tapi ternyata turun. Ya kan? Nah, sebenarnya ini berarti ini bukan membentuk ascending triangle. Kenapa? Kalian lihat ketika dia keluar breakout, syaratnya adalah dia harus menggunakan volume. Kalian lihat ada volume nggak? Makanya tadi saya bilang, ketika kamu menggunakan VPA, ketika dia harga naik, volumenya lagi kecil, hati-hati. Bisa jadi memang dia naik untuk dia turun lagi untuk koreksi dulu. Berarti polanya salah, bukan ini yang dia mau pakai. Karena kenapa? Pola itu sesuai dengan gambaran dari market maker. Market maker mau bikin apa? Suka hati dia gitu loh. Kita cuma bisa, tugasnya adalah kita mengikuti. Karena the big money yang kita ikuti. Itulah. Nah, berarti ini nggak valid lagi, gitu loh. Nah, kita mesti tunggu lagi nih, dia mau bikin apa nih. Karena belum ada validasi apapun untuk Excel. Gitu. Nah, dan MA-nya juga udah dead cross. Udah hati-hati. Iya. Oke. Ini teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Mungkin kita akan sekitar mungkin 2 atau 3 pertanyaan lagi ya, Hen ya. Biar Iya. pas. Yep. Gimana? Nah, Hen, sebelum ada pertanyaan. Nah, lu lihat kan kemarin kebakaran tuh tadi malam. Menurut lu gimana nih kita besok? Mungkin lu mau nge-spill sedikit-sedikit market kita. Nah, aku suka nih gitu loh. Di mana DXY-nya tuh turun gitu loh. Ya. Nah, ini ya. sebenarnya itu bisa memberi potensi kita punya Rupiah. Nilai tukar rupiah itu menguat. Itu bagus ya. Jadi dia bisa menguat ya, at least bisa ke sini lah 16.100. Ya kalaupun ternyata hari Senin kalau aku ngelihat ya untuk IHSG composite memang harusnya koreksi dulu gitu loh. Ya karena dia masih dalam pola sideways kan. Yep. Ya berarti ya 7.200 ya ke sini masih, itu pun masih oke, nggak masalah. Nggak apa-apa. Gitu. Jadi kalaupun dia terkoreksi ya wajar, tapi bisa jadi dia pagi-pagi dia akan turun, bisa jadi dia bikin jarum untuk naik lagi. Mantul lagi. Gitu. Iya. Seperti itu. Agree. Pasti ada panik sih marketnya pagi. Pasti. Pasti panik. Oke, ini ada pertanyaan nih. Boleh tahu sektor apa yang bergairah menjelang akhir tahun? Waduh. Sektor properti. Properti udah paling bagus sudah. Sektor yang paling bergairah. Aku masih pilih properti sih karena aku betting ke interest rate-nya. Kalaupun dia masih nge-hold ya itu masih oke gitu loh. Karena teman-teman perhatiin ketika IHSG turun untuk saham-saham dari properti itu nggak turun lebih dalam. Dia kayak gini, ini jebol 500. Dia ketika dia nyentuh di sini dia naik lagi. Nyentuh sini naik lagi. Ciputra.
Ciputra malah udah di atas. BSDE. BSDE udah diresis. Pewon. Pewon juga oke. Itulah. That's why kalau aku bilang ya properti sebenarnya masih oke. Nah, kalau untuk akhir tahun ya top pick saya masih Big Bang sih. Karena biasanya setahun itu dia ada jatah 1-2 kali. Tahun 1 tahun ya, biasanya dia ada jatah 1-2 kali untuk jalan biasanya. Nah, makanya kayak kemarin tergantung di interest rate-nya lagi. Kalau dia memang turun, ya itu bagus gitulah. Kalau memang di-cut ya bagus. Gitu. BBTN kan memberikan ini ya, kok ya. Dia kan memberikan loan ke KPR kan. Yep. Kenapa bisa masuk properti? Kan orang beli properti, orang mau KPR ya BTN. Ya nggak sih? Lu lewat BTN, dia KPR, lu bayar bunga, yaitu memberikan revenue untuk BTN. Topik saya untuk Big Banks kalau untuk swing BRI, BCA. Tapi kalau kamu mau yang lebih oke, sebenarnya untuk saat ini untuk BRI mungkin kamu boleh sedikit kecilkan porsinya. Kamu cari yang lebih ke corporate. Contoh kayak Mandiri atau BCA. Kenapa? Karena Mandiri atau BCA itu kan mainnya middle high. Nah, kalau yang biasanya main middle high itu jarang terimpact gitu loh. Untuk NPL-nya. Karena BRI itu kan banyak ke main middle low. Kalau dia main ke middle low, itu sekarang kan orang lagi susah ekonominya, nggak muter. Nah, kalau orang nggak muter, gimana dia bayar loan-nya? Otomatis pasti NPL naik. Kalau NPL naik, berarti performance perusahaan nggak bagus gitu loh. Oke. Masih ada pertanyaan lagi? Iya, memang satu pertanyaan terakhir deh. Iya, satu pertanyaan terakhir. Memang kalau secara ini, gue masih suka BRI sih. Tapi ya itulah, pelan-pelan belinya. Technical Mandiri gimana? Benar. BMRI. Mandiri sebenarnya ini kalau saya ya, ini saya sekilas aja ngelihat sebenarnya teknikalnya itu sebenarnya ya udah diresis, jelas tidak beli di area ini, oke? Kemudian yang kedua adalah dia ada saya memiliki satu view, ini view bull, yang saya memiliki satu posisi view bear itu adalah dia membentuk rising wedge atau pola turun. Nah, kalau dia pola turun, nah ini menarik gitu loh. Karena turunnya ya balik ke 5.800. 5.700. Volume kenaikannya lumayan mendukung sih, soalnya makin mengecil. Iya, gitu loh. Nah, bisa aja kan, ini mantul di sini lagi. Gitu. Oke, sip. Oh, ini ada terakhir ya. Kalau cut rate nanti kejadian, apa dampaknya sama Big Bang? Kalau cut rate kejadian, dampaknya ke Big Banks kan berarti pinjaman itu kan pinjaman khususnya untuk kayak yang dari ini ya, apa namanya, nilai tukar kita akan jauh lebih diuntungkan. Benar nggak sih? Dari nilai tukar itu aja sebenarnya perbankan itu udah bisa cuan, falas, itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika interest rate di-cut, berarti orang yang mengajukan loan itu biasanya akan jauh lebih banyak. Kalau ketika jauh lebih banyak, maka revenue dari perbankan itu akan meningkat gitu loh. Yep. Nah, itu sih. Dan biasanya
Ada yang mau ditambahin, Ko Handi? Udah bener sih. Dan sisi lain juga apa ya, maksudnya bunganya turun, jadi otomatis juga sebenarnya nggak berdampak pada big banks doang ya, tapi perusahaan-perusahaan lain tuh Iya, benar, secara cost juga turun kan, bunga pinjaman benar, pasti turun. Sektor-sektor benar. yang mudah-mudahan setelah cut rate kan bisa cukup meringankan perekonomian kita kan, karena sekarang cut rate, biaya cost perusahaan naik, begitu perusahaan naik ya produknya pasti naik, terus belum lagi dampak Benar. pelemahan ekonomi kita udah, inflasi kita juga udah 3 kali ya secara month to month itu deflasi, jadi cukup sangat kelihatan beratnya market kita, beratnya ekonomi kita gitu. Oke. Mungkin ada sedikit, oke, sebelum saya tutup ya, sebelum nanti kita ini, gue coba akan share screen ya. Oke, kita lanjut sebelum kita tutup ya. Jadi thank you banget buat Handy udah sharing banyak ilmu teknikal yang sebenarnya kalau saya lihat tuh cukup pembekalan hari itu cukup untuk bisa kita trading setiap hari sih. Jadi kalian udah nggak perlu, benar. Jadi trader itu makin ke sini penggunaan makin lama dia trading, makin lama dia belajar analisa teknikal, makin sedikit indikator yang dia pakai. Makin sedikit. Bahkan indikator dipakai cuma untuk mengkonfirmasi. Lu tau nggak? Gimana? Iya, lu tau nggak kok dulu ketika gue pertama kali belajar chart pattern ataupun apa technical dengan Michael, MY, itu MA ada, RSI ada, stokastik ada, MACD ada, apalagi volume Bollinger ada, kemudian Bollinger ada, kemudian apalagi frekuensi analyzer itu ada 10 kali kok. Itu kita mau pesen yang trading view yang premium pun tak cukup itu. Iya. Tapi mostly gue udah mulai MA aja udah berapa ya? Makanya MA aja udah 10, 3 atau 4. Benar. Makanya. Iya, sama sih. Maksudnya awal-awal juga, karena kan kita awal-awal masih, bedanya gini, awal-awal itu kita pengen nyari pakem yang sempurna dan mudah. Dalam artian, gue pakai indikator ini, gue udah langsung tahu nih, stokastiknya udah oversold. Udah oversold. Saatnya naik gitu. Itu udah satu. Kemudian MACD-nya udah mulai bagus, bla 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 gitu. Tapi kan makin kesini kan kita belajarnya tuh yang pakem sama gua, yang gua bisa bikin gua cuan, ya udah itu yang gua pakai gitu. Ya kan, yang sesuai dengan kita lah gitu. Iya dong. Kalau misalnya kita pakai terlalu banyak jurus tapi kita kalah terus, buat apa? Lu mau adu jotos sama orang. Sekarang lu jagonya Wing Chun, terus lawan lu jagonya boxing. Terus lu paksain lu belajar boxing ataupun belajar misalnya Muay Thai. Ya ngapain gitu loh. Kok enggak ini. Betul. Enggak ngefek gitu loh. Betul sekali. Oke, ini sebenarnya udah, makanya tadi gue bilang ini sebenarnya tuh kalau kita latihan dengan apa yang diajarin hari ini itu tuh udah cukup banget. Support resistant. Menurut gue tuh dengan support resistant aja itu kalian udah bisa trading. Yang penting kalian latihan cara lihat support resistant. Makin kalian banyak latihan, makin banyak mata kalian makin tajam, itu makin cepat nangkepnya gitu. Dan belum lagi nanti kita nambah volume apa segala macam, itu menurut gue udah jauh-jauh lebih cukup gitu. Paling nanti tinggal sesuai aja. Oke, kita yang paling penting yang paling penting sih sebenarnya kalian mesti tahu time frame apa yang kalian pakai. Itu yang menentukan entry exit lo. Betul. Jangan misalnya contoh di plan kita kan Kohadi juga ada grup, ya kan? Nah, itu plannya itu kan jelas. Oh, ini untuk fast trade, oh ini untuk swing, oh ini untuk investing. Otomatis plannya akan beda-beda. Benar nggak sih? Kita jangan kita ambil pakai fast trade,
kemudian kita setelah cut loss kita pakai trading plan yang swing, nggak masuk itu. Mati. Karena saya ngalamin Iya. itu ketika awal-awal saya trading. Saya mencari pembenaran. Padahal kebenarannya adalah, realitanya adalah memang saya harus cut loss. Harus cut loss ya. Gitu. Benar-benar. Dan pengalaman pakai semua orang tuh pasti punya pengalaman yang sama lah. Kita pernah di posisi denial, itu nyari-nyari pembenaran gitu-gitu. Dan itu kita lakuin bukan sengaja tapi tanpa sengaja gitu. Karena secara tidak langsung kita menolak diri kita kalau kita trading plan-nya salah gitu. Ya emang proses sih, nggak ada yang instan ya Hen. Iya. Bener ya. Nggak bisa lah. Semua harus ada ya, ya gitu. Oke, nah sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini guys, gue mau share sedikit dari kita dari Akademi Admiral. So, saya punya offline seminar ya. Dan, offline seminar ini adalah paket kilat siap berinvestasi di saham. Dan ini tuh dilakukan secara offline di kantor Akademi Admiral tanggal 7 September 2024 jam 9 pagi hingga jam 6 sore. Dan ini kita udah nyiapin konsumsi segala macam udah. Jadi kalian tinggal daftar, kemudian bayar, dan apa yang didapetin itu adalah akan kita sebanyak 6 sesi ya. Yang pertama kita akan introduction asset class. Di sini saya akan sharing tentang aset-aset kelas yang berhubungan dengan basic economic dan hubungannya dengan saham ya. Jadi semua aset kelas termasuk saham itu akan berkaitan sama basic ekonomi. Dan kemudian kita akan ada belajar mengenai IPO dan corporate action ya. IPO dan corporate action itu saya akan share. IPO nggak cuma share gimana cara baca prospektus, enggak, tapi saya akan share gimana sih cara lihatnya potensi dapat saham-saham kayak brand, ADMR, kemudian aman yang notabene naiknya bisa beribu %. Nah, itu saya akan ajarin cara taktikalnya seperti apa. Jadi supaya apa? Supaya walaupun ini basic kita berinvestasi saham, tapi enggak secara yang berteori doang gitu lah. Kita akan selipin sama taktikalnya seperti apa, seperti yang diajari sama Hendy hari ini ya. Kemudian kita juga akan belajar analisa fundamental ya sebagai bekal, kemudian juga analisa teknikal dan sebagai bekal kita juga, kemudian screening dan scanning for stock pick ya. Jadi untuk dapat teman-teman bisa ikut, kebetulan misalkan lagi di Jakarta, teman-teman tuh boleh ikut, dan untuk biaya investasinya sebesar 3 juta rupiah, itu kalian udah dapat, nanti kita juga akan dapat grup eksklusifnya itu akan aktif selama 6 bulan ya. Jadi 6 bulan kita bisa diskusi tentang apa yang udah kita belajar selama 6 sesi ini. So, buat teman-teman, balik lagi, jangan lupa untuk join ya, kalau misalkan teman-teman mau ikut Hendy. Untuk di grupnya Hendy, silakan buka JUC dengan kode referralnya AO280 ya. Dan itu kalau nggak bingung, kalian hubungin aja Hendy langsung di Instagramnya, dan silakan buat teman-teman untuk bisa join. Kapan ada offline di Surabaya kok, nah ntar kita ajuin ke Hendy. Oke, jangan lupa teman-teman untuk follow Hendy ya. Hendy juga cukup aktif di Instagram. Tiap malam, tiap hari Selasa dan Kamis itu ada live. Dan live biasa dia akan review beberapa saham yang oke, review beberapa saham yang berpotensi ya. Itu teman-teman boleh ikut. Jadi sambil belajar, sambil nambah referensi saham ya. Dan itu teman-teman bisa manfaatin. So Hen, thank you banget atas waktunya Hen. Udah mau sharing bareng dari kemarin. Thank you Ko Andi. Hari ya, thank you banget untuk waktunya. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga apa yang lu sharing hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Semoga teman-teman kita di sini juga bisa manfaatin apa yang udah lu ajarin. Oke, so and thank you, dan thank you juga buat teman-teman yang udah join hari ini ya. See you guys, thank you, dadah. Thank you, bye. Bye.